Sylvia Kartika Putri, langsung kasih dulu. Kita ikutin protokol kesehatan COVID-19 ya, dengan masker. Tapi nanti takutnya akhirnya kita langsung buka aja ya. Oke ya. Dibuka aja. Buka aja. Oke ya. Sylvia. Ya. Kupikir untuk punya pengalaman sampai akhirnya masuk ke Istana Merdeka itu luar biasa. Luar biasa sekali. Cerita dong, gimana? Nggak nyangka juga kan waktu pertama diumumin setelah seleksi kalau misalnya berangkat ke nasional. Terus hal yang paling ditunggu-tunggu pas sudah di Jakarta itu kapan ya masuk ke istana gitu. Pas sudah masuk, kayak gini jadi, kayak gini istana itu rupanya. Gitu. Dan proses latihan itu sangat lama sekali tentunya. Nggak semua orang bisa sampai ke sana seperti yang kita bicarakan tadi kan gitu ya. Sylvia, kayak mana sih perasaan pada saat sampai ke sana pertama kali, akhirnya disaksikan banyak orang gitu kan, seluruh Indonesia gitu? Perasaannya sih sangat senang, luar biasa, bangga. Karena kan nggak bilang apa, Sylvie juga baru pertama kali waktu tahun lalu ke Jakarta gitu kan. Terus dilihat banyak orang, udah gitu banyak duta-duta besar, menteri, presiden yang utama. Langsung tatap muka sama presiden gitu ya. Berjabat tangan juga. Aduh. Nanti tim kami juga akan ke sana ya. Diundang sama presiden, berjabat tangan. Kita tunggu Pak Presiden. Oke ya, Sylvie. Katanya Sylvie suka main volley. Iya, suka. Sebagai spiker. Oke. Setelah itu masa SMA kah atau SMP? Dari SMP sampai SMA. Lalu direkrut sama pembina untuk jadi. Dari waktu SMP kan itu Sylvie masih di Kisaran ya. Di Kisaran juga udah main volley, udah di PBPSI, terus pindah kemari gabung di PBPSI Siantar. Oh gitu. Kan ada potensi yang dilihat dari si Sylvie dulu gitu untuk jadi seorang paskibraka oleh Pak Mulyadi saat itu kan. Ada pertimbangan yang pertimbangannya sih gimana ya kan, nggak, pertama kan kalau paskibraka identik dengan tinggi, terus ya pasti kayak punya prestasi di samping itu ya. Saat direkrut gitu? Waktu direkrut di sekolah sih kami ada seleksi juga di sekolah, ada fisiknya, terus kayak ada pembekalan untuk materi-materi yang bakal ada wawancara kan, itu dapat itu. Oke. Dan proses latihannya itu kan berbeda dengan tahun yang lalu. Iya. Ini kan kemarin di tahun lalu Putri sebagai cadangan kan. Dan sekarang ini sebagai penurunan. Itu gimana cara proses pelatihan? Proses pelatihan sih bedanya tahun lalu tuh sampai 3 mingguan, tahun ini cuman 1 minggu. Oh gitu? Iya, cuma 1 minggu. Terus jadwal latihannya juga nggak sepadat tahun lalu. Tahun ini masih kayak banyak waktu kosongnya, banyak istirahatnya gitu. Karena kan yang dilatih juga cuma sedikit, udah gitu kan dari yang tahun lalu sudah berpengalaman. Akhirnya itu jadi kurangin gitu. Iya. Lalu sampailah ke sana. Oke. Tentu kan rasa deg-degan itu pasti. Wow, ini belum selesai, belum dikerjakan. Itu gimana perasaan itu? Kalau Sylvie sih dari tahun lalu juga kayak deg-degannya cuman pas sebelum melaksanakan tugas saja, karena kayak masih punya utang yang belum dibayar. Tapi setelah dilaksanakan selesai, udah tenang.
selesai langsung lega udah kayak udah selesai, lunas gitu. Oke sih. Silvi, di sana itu pengalaman yang sangat berkesan sekali. Selain daripada jumpa dengan presiden tentu. Iya, selain daripada itu. Pengalaman yang berkesan itu kumpul dari Sabang sampai Merauke. Terus tahun ini juga suatu kesempatan yang luar biasa diundang ke Mabesat oleh Ibu Kasat dan berjumpa langsung dengan Bapak Kasat. Setelah itu banyak tawaran-tawaran tuh yang datang. Tawaran-tawaran sih belum ada ya. Yang seperti penghargaan. Kalau penghargaan ada, dapat sertifikat, terus tahun ini juga dapat gelar pemuda hebat dan ada uang saku. Dan itu sebenarnya jadi tongkatnya Silvi juga ke depan untuk bisa mempermudah langkah. Itu alat untuk bisa lebih mudah gapai cita-cita. Terus ngomong-ngomong katanya tiba-tiba followernya Silvi di Instagram itu gimana gitu? Iya, lumayan. Dari 2.000 muncul sampai 10.000. Terus aku tanyain, Silvi, kalau ada kesempatan sekarang ini dengan followers 10.000 orang itu adalah kesempatan untuk bisa jadi seorang selebgram. Terus Silvi bilang, tapi aku kasihan banget gitu. Kenapa kasihan? Kenapa harus kasihan? Ya kayak gimana ya, kan orang yang namanya orang usaha gitu, kayak langsung punya tarif sekian itu nggak wajar aja. Lagian Silvi juga masih pertama-tama kan, masih baru. Jadi ya kayak ya udah dengan rasa kemanusiaan aja, udah bantu. Kalau dia minta tolong ya udah dibantu aja. Udah pernah datang tuh? Apa? Udah pernah datang tuh? Untuk minta dipromoin sama Silvi? Melalui via chat aja sih dari Instagram gitu. Udah dikerjain? Udah 2 kemarin. Udah 2? Ya. Oh, mudah-mudahan berhasil lah dengan Silvi di situ ya. Nah, terus kau kan bilang tadi ada iba dengan orang yang mengundang kau untuk menjadi seorang promotor di usahanya dia gitu. Oke, itu wajar-wajar aja sih. Tapi kalau ada kesempatan untuk dapatin fee juga dari situ, kenapa tidak? Lagi-lagi ya kau harus lihat kan, wah ini orang cocok nih kayak diambil, gitu nggak sih? Ya gitu sih, kayak mempertimbangkan, oh ini usahanya gini, ya kayak bisa. Tapi kalau yang masih kecil kayaknya nggak tega sih kalau kayak gitu. Oke sih. Tapi Silvi, setelah itu kan Silvi di tanggal 19 lalu ulang tahun tuh, gitu ya. Katanya banyak perayaan-perayaan dibuat sama teman-teman, orang tua, sekolah gitu. Meskipun saat itu sampai malam kan di sini. Iya, di sini sampainya malam. Ulang tahunmu saat itu warna seperti apa sih? Setelah jadi paskibraka nasional, lalu tiba-tiba tanggal 19 ke ulang tahun gitu. Iya. Itu 2 kali sih kan, kalau tahun lalu kan masih di sana ya, dirayain sama teman-teman di sana, pembina gitu. Tahun ini kemarin pas pulang, pas dijemput di bandara juga dirayain, ada dari Pangdam, dari Korem juga, dari Dispora, dari PPI Center juga ada. Oke. Nah, kupikir itu perkenalan singkat yang dari Silvi ya di segmen pertama. Kita masuk ke segmen kedua, setelah kita break. Tunggu sebentar lagi. Oke. Sip. Terima kasih masih sama kita di sini. Bincang ringan yang kedua ini orangnya masih sama dengan Silvi ya. Kartika Putri. By the way, Silvia setelah pulang dari mengikuti paskibraka nasional, mendadak sibuk, ya, telepon masuk terus itu, gitu ya. Tapi dilayani tuh? Dilayani, dicoba pelan-pelan satu-satu dibalasin gitu pesannya.
diatur juga kan sama jadwal yang lain tabrakan atau enggak. Oh gitu. Iya. Yang pasti mendadak sibuk. Iya. Setiap hari kayaknya ada aja gitu. Dengan Sylvia yang Iya. sekarang mendadak sibuk ini, coba jadi lebih seru itu bro, atau gimana ya, kalau Silvi kayak aduh kok gini kali sih gitu, maksudnya ya biasa aja gitu. Mungkin memang kayak wartawan atau apa itu pengen kau tahu harapnya gitu kan. biasa aja. Iya. Orang lain bro yang melihatmu nyampe di istana itu, Iya. keinginan sama loh. Itu yang mereka akhirnya muncul penasaran, Iya. mau merasakan apa yang kau rasakan. Itu terjadi juga dengan setidaknya dari ceritamu kan. Iya. Gitu ya, kan gitu, benar nggak? Oke ya. Sylvia mendadak sibuk. Nanti judulnya itu aja ya. Sylvia mendadak sibuk. Oke. Tapi Sylvia, sampai sejauh ini itu kan, kayak mana kau membagi waktu itu? Kalau bagi waktunya sih kayak kan ini sekolah juga daring gitu ya. Kalau pasnya jam kayak hari ini kan sekolah juga, cuman kayak masih bisa dipendek jamnya ngumpulkannya gitu. Jadi ya ngaturnya gitu aja, kalau ada yang kosong bisa dipakai istirahat. Putri, ini adalah sensasi yang kurasakan juga seolah-olah di istana gitu tuh. Oke ya. Oke ya. Kunci dulu. Ini rapat. Oh, di sini. Iya. Kalau jadi bilang satu baru gerak ya. Pada kiri. Gerak satu. Empat. Dua. Tiga. Pada kanan. Gerak satu. Dua. Tiga. Istirahat di tempat. Gerak. Terus yang baru utamanya ini. Dipegang ini. Iya. Oke sih. Siap, gerak. Ini balik kanan. Balik kanannya mirip dia gini, tapi dia agak pas dikit. Ya, tapi mereka masih hidup dua dia harus. Balik kanan, gerak satu, dua, tiga. Balik kanan, gerak satu, dua, tiga. Istirahat di tempat, gerak. Jalan. Kalau mau jalan kenapa? Jalan di tempat. Siap, gerak. Jalan di tempat. Gerak. Kanan atau kiri dulu? Kiri. Semua dimulai dari sebelah kiri. Oke, siap. Jalan. Pertama kasih tahu kaki kiri. Iya, Kalau kayak gitu, sip. jalan di tempat. Gerak. Dia ngalir aja, jangan kita berhenti. Gerak. Satu, dua. Jalan ke depan, jalan ke depan. Jalan ke depan ya. Jalan ke depan ya. Kaki kiri ya. Kaki kiri dulu. Kiri, tangan kanan. Oke, sip. Langkah tegak maju. Jalan. Berhenti. Oh, sorry. Pak, oke sih, Pak Mul, kayaknya aku bisa. Kenapa nggak aku diundang kemarin juga, Pak? Aku bisa. Thank you, udah sama kita di sini. Luar biasa pelatihan PBB sama Sylvia. Lagi-lagi itu sensasinya kayak di istana gitu, bro. Ya, aku bisa rasakan. Aku ditonton sama Pak Mul aja kayak di istana gitu loh, Pak. Itu luar biasa kali. Terima kasih udah sama kita. Dan juga Sylvia, sini. Oh ya. Mana tuh? Sama Sylvia Putri di sini. Nah, kita minta sesuatu boleh sama dia. Apa saranmu tuh, adik-adik, supaya lahir lagi sih. Dan sih untuk adik-adik ke depan, semoga Silvi itu bisa jadi motivasi buat kalian. Terus berusaha, apa yang dimaui harus, tapi usahanya harus benar-benar maksimal. Apa yang diperlukan harus dipersiapkan. Dan jangan lupa usaha dan doa berjalan beriringan.
Oke, siap. Terima kasih sama kita. Sampai jumpa di BRI berikutnya. Dadah. Oh ya, Oke, sih.